Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf Pratama, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu topik matkul manajemen strategi untuk tugas ujian akhir semester untuk matkul manajemen strategi dengan dosen pengampu yaitu Mas Haris Adiswantoro ST MBA. Topik yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah Smart City Innovation, di mana dengan pengembangan business engineering dan teknologis industrial automation. Oke, saya akan langsung jelaskan. Definisi apa itu kota cerdas atau smart city. Smart city sendiri adalah konsep perkotaan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, dan kualitas hidup penduduknya. Tujuan utama dari Smart City adalah untuk mengintegrasikan berbagai sistem perkotaan, termasuk transportasi, energi, infrastruktur publik, layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari berbagai sensor dan perangkat terhubung. Pertama, Smart City mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui pemantauan real-time dan analisis data. Contohnya adalah penggunaan sensor untuk mengukur lalu lintas dan mengatur lampu lalu lintas secara otomatis atau mengelola penggunaan air dan energi di gedung-gedung umum berdasarkan permintaan aktual. Dengan cara ini, Smart City dapat mengurangi konsumsi energi, emisi karbon, dan biaya operasional secara keseluruhan. Kedua, Smart City meningkatkan mobilitas dan transportasi dengan solusi berbasis teknologi seperti transportasi publik yang terintegrasi dengan informasi real time tentang jadwal dan kondisi lalu lintas, layanan ride sharing berbasis aplikasi, dan infrastruktur untuk kendaraan listrik. Hal ini tidak hanya mengurangi kemacetan dan polusi udara, tetapi juga meningkatkan kualitas perjalanan dan aksesibilitas bagi penduduk kota. Selanjutnya, Smart City mengembangkan layanan publik yang lebih efisien dan responsif melalui penggunaan teknologi. Contohnya adalah pelayanan kesehatan yang terkoneksi dengan rekam medis elektronik, pemantauan kesehatan publik berbasis data, dan layanan administrasi publik yang digital untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan proses administratif. Dengan demikian, Smart City menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan inklusif bagi penduduknya. Yang terakhir, Smart City juga menciptakan kesempatan ekonomi baru dengan mendorong inovasi teknologi dan ekosistem startup lokal. Dengan menyediakan infrastruktur digital yang kuat dan akses ke data terbuka, Smart City memfasilitasi pengembangan solusi-solusi baru untuk tantangan perkotaan serta meningkatkan daya tarik bagi investasi dan pengembangan bisnis di wilayah tersebut. Dengan demikian, Smart City tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih efisien secara teknologi, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi dan kualitas hidup penduduknya secara keseluruhan. Jadi itu merupakan definisi dari apa itu sebenarnya kota cerdas atau smart city itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah komponen utama dari si smart city itu tersebut, yang mana mencakup infrastruktur digital, pelayanan publik, dan juga kualitas hidup. Di mana untuk infrastruktur digital sendiri merupakan fondasi utama yang mendukung konsep smart city ini, termasuk jaringan komunikasi broadband yang luas dan cepat seperti fiber optik dan jaringan 5G yang memungkinkan konektivitas yang andal dan cepat bagi semua perangkat terhubung. Selain itu, infrastruktur ini juga mencakup sensor-sensor Internet of Things yang dipasang di seluruh kota untuk mengumpulkan data real-time tentang berbagai aspek kehidupan kota, seperti lalu lintas, kualitas udara, kebisingan, penggunaan energi, dan manajemen limbah. Infrastruktur ini memungkinkan analisis data yang mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Lalu untuk pelayanan publik, dalam Smart City dirancang untuk menciptakan lebih efisien, responsif, dan terintegrasi, di mana ini meliputi berbagai layanan seperti kesehatan, pendidikan, transportasi publik, administrasi publik, dan juga keamanan. Yang mana contohnya yaitu layanan kesehatan dapat ditingkatkan melalui implementasi sistem kesehatan digital yang mengintegrasikan data pasien secara elektronik, telemedicine untuk konsultasi jarak jauh, dan pemantauan kesehatan masyarakat berbasis data untuk mendeteksi wabah penyakit lebih awal.
Lalu juga terdapat layanan transportasi publik yang dapat ditingkatkan dengan aplikasi mobile untuk pembayaran tiket dan informasi real time tentang jadwal dan kondisi transportasi. Lalu pada kualitas hidup, Smart City bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya melalui berbagai inisiatif. Ini termasuk pengurangan polusi udara dan kebisingan melalui pengelolaan transportasi yang lebih baik, peningkatan efisiensi energi dan air dengan monitoring dan kontrol yang cerdas, serta pembangunan ruang terbuka hijau dan fasilitas rekreasi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Smart City juga menciptakan kesempatan ekonomi baru dengan mendorong inovasi dan kewirausahaan teknologi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan infrastruktur yang digital yang kuat, pelayanan publik yang efisien dan terintegrasi, serta fokus pada peningkatan kualitas hidup, Smart City tentu saja dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan penduduknya. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing kota, tetapi juga memberikan pengalaman hidup yang lebih baik bagi warganya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya adalah Business Engineering in Smart City. Apa itu Business Engineering in Smart City? Hal ini mengacu pada pendekatan yang menggabungkan teknologi informasi dan manajemen bisnis untuk mengoptimalkan operasi bisnis di lingkungan perkotaan yang cerdas. Ini melibatkan penerapan strategi bisnis yang inovatif untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam konteks Smart City. Business Engineering di Smart City berfokus pada integrasi sistem dan proses bisnis dengan infrastruktur digital yang ada, seperti Internet of Things, Big Data Analytics, AI atau Artificial Intelligence, dan juga yang mana hal tersebut memungkinkan perusahaan dan pelaku bisnis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data secara efisien untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Contohnya, untuk hal ini yaitu perusahaan transportasi dalam Smart City dapat menggunakan data real time tentang lalu lintas dan permintaan pengguna untuk mengoptimalkan rute dan jadwal layanan. Business Engineering juga mencakup pengembangan model bisnis baru dan penyesuaian terhadap perubahan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh Smart City. Ini termasuk pembuatan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan yang lebih terhubung dan berorientasi pada teknologi. Selain itu, Business Engineering juga mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan responsif terhadap pengembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Business Engineering menjadi salah satu pilar penting dalam pengambilan atau pengembangan ekonomi dan keberlanjutan sistem Smart City dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Lalu untuk teknologi industrial automation sendiri bisa diaplikasikan melalui AI atau Artificial Intelligence seperti penggunaan machine learning untuk analisis data dan pengambilan keputusan cerdas. Lalu yang kedua itu ada cloud computing, yaitu dengan penyediaan sumber daya IT secara fleksibel melalui internet. Dan yang terakhir adalah Internet of Things, yaitu jaringan perangkat terhubung untuk mengumpulkan dan berbagi data secara real time. Oke, selanjutnya adalah studi kasus untuk Smart City yang dapat diterapkan dengan teknologi industrial automation. Yang pertama adalah peran AI dalam Smart City. Yang pertama yaitu adalah optimasi lalu lintas seperti prediksi dan penyesuaian lalu lintas berdasarkan data real time. Pelayanan kesehatan seperti diagnosis medis cepat dan personalisasi perawatan. Keamanan publik seperti analisis pola kejahatan untuk pencegahan lebih efektif. Lalu cloud computing untuk efisiensi operasional seperti manajemen energi, yaitu melakukan pemantauan dan pengoptimalan penggunaan energi secara real time. Pelayanan publik seperti penyediaan layanan e-government yang aman dan efisien. Skalabilitas yaitu infrastruktur yang dapat diperluas secara kebutuhan. Lalu IoT dalam pengelolaan infrastruktur dapat dilakukan dengan cara manajemen air dan limbah, yang itu penggunaan sensor untuk memantau dan mengelola kualitas air dan pengelolaan limbah. Transportasi pintar yaitu pengelolaan lalu lintas dan transportasi umum berdasarkan data real time. Kota hijau yaitu pemantauan kualitas udara dan keberlanjutan lingkungan.
Kesimpulannya, manfaat Smart City yaitu meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasional, dan keberlanjutan kota. Pesan akhir dari saya yaitu pentingnya integrasi bisnis engineering dan teknologi industrial automation untuk menciptakan kota cerdas yang sukses. Tantangannya terdapat pada kepatuhan regulasi, investasi, dan juga pasti partisipasi masyarakat. Oke, terima kasih. Sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.